Selamat datang di video tutorial Siswa Nero. Di sesi 9, saya mau menjelaskan mengenai Dutch and Burn. Kira-kira Dutch and Burn yang ada di gym itu seperti apa dan cara pakainya seperti apa? Apakah sama dengan software lainnya? Iya. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail mengenai Dutch and Burn yang ada di gym, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Jangan ragu untuk mengikuti channel saya. Banyak tips and trick di dalam materinya dan teknik-teknik baru. Ya, kurang lebih seperti apa. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja simak video mengenai Dutch and Burn yang ada di gym. Oke teman-teman, kali ini saya mau jelasin yang namanya Dutch and Burn. Kira-kira cara kerjanya seperti apa dan makainya seperti apa dan gunanya untuk apa sih alat ini gitu kan. Oke teman-teman, jadi Dutch and Burn ini memang selalu berdampingan gitu kan. Artinya alatnya selalu dipakai juga, Dutch and Burn selalu begitu ya. Jadi Dutch itu di sini kalau kita klik ya, diklik di bagian yang ada gambar tangan itu, tapi kita pilihnya bagian bawah Dutch and Burn dulu untuk hari ini ya. Terus besok mungkin di sesi berikutnya saya akan jelasin mengenai Smudge and Blur and Sharpen. Saat ini konsentrasi khusus Dutch and Burn. Oke, untuk apa sih? Jadi Dutch and Burn ini hampir sama seperti apa ya? Sebenarnya dia kayak paintbrush, tapi konsentrasinya bukan untuk menggores ya, bukan menggores kayak melukis terus drawing, tidak. Tetapi teman-teman, Dutch and Burn ini diciptakan fungsinya untuk kita bisa mengedit di area tertentu khusus gambar. Kalau terus drawing yang kayak paintbrush dan pensil kan kita dari lembaran kosong tuh kita buat goresan. Kalau ini ada gambar dulu baru kita edit dengan goresan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada dua Dutch and Burn. Jadi kalau teman-teman perhatikan, klik di bagian Dutch and Burn, teman-teman. Terus kemudian teman-teman bisa melihat di bagian yang namanya adalah type control. Ini type untuk mengontrol menggunakan kontrol. Jadi teman-teman bisa menekan kontrol untuk memindah fungsinya. Kalau kondisi saat ini normalnya ada Dutch, sedangkan untuk yang burn-nya itu untuk menggelapkan. Jadi ketika saya tekan kontrol, dia akan berubah menjadi menggelapkan. Nah, fungsi untuk apa? Biasanya teman-teman ketika kita mendapatkan foto itu kalau di ngebelakanginya namanya matahari ya, lighting gitu ya, figurnya dia akan kelihatan gelap. Nah, bagaimana cara menerangkannya? Nah, teman-teman bisa menggunakan alat bantu ini, dia namanya Dutch and Burn. Jadi kita tidak perlu menseleksi dulu bagian wajah mukanya dan sebagainya, tidak. Kita langsung menggores di bagian tertentu. Misalkan saya kepengen konsentrasi di bagian wajahnya, saya tekan plus ya, saya zoom, terus kemudian teman-teman tinggal konsentrasi di bagian wajahnya. Oh ya teman-teman, foto yang saya dapatkan ini adalah foto-foto ketika saya ngajar di salah satu instansi. Jadi dia sudah menyediakan fotonya, jadi saya pakai foto itu, sering saya pakai. Ini foto lama atau foto tahun berapa gitu ya kan, tapi sangat membantu ketika saya mengajar digital imaging. Oke, kalau teman-teman menggunakan foto yang lain juga boleh, silahkan. Saya juga ada foto lain ya. Oke, teman-teman, misalkan saya menggunakan Dutch, yang Dutch dulu ya teman-teman. Ketika saya klik Dutch, ketika saya klik di bagian wajahnya, teman-teman bisa ngeliat bahwa akan terjadi seperti ini. Ini kondisinya kenapa jadi kayak pucat kayak gini gitu kan, karena kondisi saat ini saya menggunakan yang namanya shadow straight range. Jadi ketika kita menggunakan Dutch, teman-teman harus juga mengontrol namanya kira-kira daerah yang gelap, yang berbayang, yang daerah medium antara terang dan gelap, atau yang highlight. Nah, kalau yang midtone itu daerah yang konsentrasinya ada terang, ada gelapnya. Sedangkan kalau shadow khusus di gelap doang. Sedangkan highlight khusus di bagian yang terang. Itu ya. Oke, saya undo dulu ya, saya kontrol. Ini kan kondisi saat ini saya menggunakan shadow. Oke, kalau saya misalkan saya kontrol Z lagi, terus kemudian saya menggunakan midtone, akan berbeda juga nanti hasilnya. Nah, hasilnya akan beda. Teman bisa melihat, oh iya seperti itu hasilnya. Oke, saya undo lagi. Dan lagi kalau teman-teman menggunakan yang highlight ini akan lebih memberi warna lebih natural ya ketika saya klik. Nah, jadi warnanya sesuai dengan warna gambarnya. Nah, biasanya saya menggunakan highlight. Nah, itu dia. Jadi terkadang kita tuh pas foto tuh ada, ini daerahnya gelap banget nih, nggak bagus nih. Nah, saya terangin gitu ya, kurang lebih seperti itu contohnya ya.
Dan selain itu juga dots bisa memutihkan area tertentu. Jadi kalau misalkan saya dapat foto terus kemudian saya kepengen diputihin nih, ya menggunakan dots gitu dia. Jadi nggak perlu pakai namanya brightness contrast. Kalau brightness contrast secara keseluruhan kan pakai selection Pak, pakai di selection dulu ya silakan, tapi kan kelamaan. Tapi kalau hanya daerah tertentu kayak lekuk-lekukan pakaian atau baju atau topi, saran saya menggunakan dots ini untuk gelap ya. Kenapa sih dots and burn ini harus digunakan? Jadi gini, ketika kita bermain editing foto, kita harus tahu kira-kira datang cahayanya yang mana, nah daerah yang terangnya yang mana, gelapnya yang mana. Nah, teknik dots ini akan digunakan. Nah, teman-teman ya, misalkan daerah sini ini lebih terang, ya udah terangin, oke. Terus yang bagian gelapnya yang mana? Ya udah saya tekan kontrol, saya kecil. Ini mengecilkan sama ya. Jadi saya tidak menjelaskan size, aspek ratio, dan jenis spasi dan sebagainya. Teman-teman boleh lihat di video saya di gym di sesi ke-9. Kalau ini kan sesi ke-10 nih, kalau kita perhatikan ya, sesi ke-10. Jadi ke sesi 9 itu mengenai kira-kira brush itu parameternya apa. Ini sama semuanya ya. Oke, ini saya kecilkan dulu untuk yang size-nya nih. Teman size-nya di bagian kecilkan. Oke, saya kemarin menggelapkan dari sini. Ini gelap aja deh. Misalkan ya udah saya klik kontrol. Kalau fungsi kontrol tidak berfungsi, ya teman-teman tinggal klik di burn ini juga bisa, nggak masalah, tidak masalah ya teman. Oke, tinggal digores. Nah ini akan lebih menggelapkan lagi. Nah itu dia. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin di sini lebih gelap. Oke, ini lebih gelap. Bisa seperti itu kalau mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa, diadu aja. Ya simple, sederhana ya. Oke, teman simple. Nah teman-teman ketika menggunakan burn, teman-teman juga harus melihat apakah mau shadow-nya atau yang bagian terang atau yang mana yang mau digelapin. Teman-teman tinggal kontrol. Oh, saya maunya shadow, misalkan shadow doang. Ya udah shadow doang. Berarti dia dikontrol bagian shadow, dia lebih gelap. Kayak gini jadinya. Tuh, ya. Oke. Nah, simpel ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar kira-kira pakainya kapan. Mitun, ya silakan. Berarti warna-warna yang agak soft-soft. Nah, pinggir-pinggirnya kurang lebih seperti itu. Itu kalau mau. Nah, itu salah satu contohnya, ini pakai menggunakan foto ini ya. Oke, itu dots and burn. Jadi kita bisa menggunakan, jadi baik dots maupun burns itu semuanya harus dikontrol berdasarkan apakah kita ingin merubah di bagian bayangannya atau secara keseluruhan mittennya atau mau highlightnya saja. Itu dia. Oke, misalkan di bagian baju ya, saya kepengen pakai yang dots. Oke, berarti saya pakai highlight, saya kepengen nerangin bajunya. Jadi tergantung konsentrasinya mau di mana. Nah, yaudah klik aja di bajunya, nanti gores terus, nanti bajunya terang. Nah, itu dia. Oke, jelas ya. Teman-teman hati-hati karena dia sifatnya kayak semprotan apa ya, kayak semprotan. Jadi ketika ditekan lagi, dia akan double penerangnya. Itu dia tuh. Itu juga sama ketika saya gores sekali aja, hati-hati dan tahan sampai selesai. Nah itu kan lebih kelihatan. Kalau memang kurang cukup, teman-teman bisa menekan lagi, ulang lagi, klik, lakukan dengan cara sama. Nah itu dia. Kenapa nggak dia? Kalau itu kan 2 kali Pak, ada nggak sih cara langsungnya supaya lebih cepat lagi? Ada. Jadi teman-teman bisa mengontrol menggunakan force. Nah di sini bisa diatur kira-kira, atau enggak ini aja deh, exposure-nya aja deh. Nah jangan force, biarkan aja force-nya. Exposure-nya. Kalau makin tinggi, nanti ketika digores makin kuat. Nah, kalau saya kurangi, tinggi lagi, lihat goresnya, makin kuat kan. Tergantung kebutuhan, terangnya seberapa besar. Ini sangat membantu teman-teman. Jadi, suasananya memang, misalkan suasana alamnya mau dirubahnya kulitnya doang. Ya udah kulitnya aja dirubah. Itu dia. Ini juga sama, kalau saya naikin ke atas, saya tarik ke sini, dia lebih terang. Nah, itu dia. Jadi, meskipun kita kekurangan cahaya, ya kita bisa mengontrol dengan cara namanya dots and burn ini. Ini berlaku. Contohnya foto ini juga sama ya. Ini juga sama ketika saya coba konsentrasi di bagian wajahnya. Oh wajahnya saya mau terangin deh. Ya udah, berarti digores aja langsung di wajahnya. Tuh, ini kan terlalu kuat. Ya terlalu kuat ya. Terlalu kuat ya nerangnya. Ya dikurangin force exposure-nya. Ya dirubah lagi. Nah, biasanya cewek-cewek suka tuh kalau wajahnya lebih terang gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan yang namanya seleksi wajah dulu dan sebagainya, langsung aja digores. Jadi ini kita mengedit, menerangkan bagian tertentu secara langsung tanpa harus menseleksi di bagian wajahnya. Nah itu dia. Kalau kurang halus ya tinggal tambahin lagi. Kurang lebih seperti itu. Itu tergantung kebutuhan. Ini bukan untuk ini ya, untuk apa? Menghaluskan beda lagi ntar. Oke.
Ini masih basic teman-teman yang saya jelasin, masih sederhana. Bisa ngatur kurang lebih seperti apa. Kalau kurang tambah, tambahin lagi aja. Kita bisa merasakan perubahannya seperti apa. Oke ya. Misalkan warnanya cocok nih yang ini, ya udah pakai ini. Ini saya reverse dulu ya, file reverse. Jadi mengembalikan normal. Oke, keep. Saya kondisi normal seperti ini. Ketika saya menggunakan exposure 50, terus kemudian saya agak sedikit besar dikit aja ya, tinggal saya atur kemana. Ini dia. Jadi teman-teman bisa merasakan seperti ini jadinya. Tinggal diatur, itu dia. Gitu ya. Nah, itu dia. Terus salah satunya itu kalau menggunakan Dutch. Kalau sebelah kiri mau digelapin bisa nggak? Bisa, pakai burn aja digelapin. Wah, kasihan juga jadi gelap. Gelapin. Kalau mau dibedain gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang bule yang maunya jadi gelap ya. Ada. Kalau kita maunya putih. Kadang-kadang gitu ya. Oke, ini juga sama. Fotonya juga bisa diedit nih dari orang Indonesia deh ya. Jadi saya sudah izin oleh beliau untuk minta diedit ya. Jadi saya kasih Dutch, terus kemudian saya coba untuk gores di bagian wajahnya. Saya gores dulu. Nah, ini kalau saya gores terlalu kuat, hindari teman-teman, ulang. Nah, jadi teman-teman tinggal ngatur exposure-nya, highlight-nya dimainkan. Jangan pakai shadow, kalau shadow itu jadi aneh ntar. Nah, gitu ya, jadi aneh. Oke. Ini shadow, tadi barusan shadow ya. Ini saya naikin, ini pakai tadi barusan saya menggunakan shadow. Oke, kalau shadow jadinya kayak gini. Lihat teman. Nah, ya, lihat perbedaannya ya. Shadow. Sukanya mana silakan. Oke, saya naikin lagi exposure-nya. Ini penggunaan shadow. Ya, teman-teman. Oke, bagian wajahnya. Ini kalau memang ingin menggunakan shadow, tapi jadi pucat kayak mayat, ya. Oke, saya tidak mau. Oke, saya undo. Kalau saya lebih enak pakai yang namanya highlight. Oke, highlight saya kurangin nilainya, tinggal saya atur kira-kira bagaimana. Nah, ini. Jadi warna kulit merahnya lebih terasa. Nah, warnanya lebih. Jadi kalau untuk highlight tuh warnanya lebih hidup, nggak pucat. Nah, ya. Itu yang membedakan, simple, sederhana. Oke. Wah, nih jidatnya kelewat, jangan kena karena jadi distortion. Oke. Saya file revert dulu ya. Oke. Nah, saya kurangi. Oke, sebentar. Kira-kira demikian aja deh. Nah, itu dia. Nah, rabi rata kan. Kalau mau diratain sampai sana juga boleh, nggak masalah. Ini contoh doang. Oke, teman-teman, jadi lebih terang ya dibanding yang tadi, lebih enak, seger gitu kan. Jadi nggak kasih shadow dari pohonnya nggak kelihatan. Nah, teman-teman juga bisa mengatur terangnya di sini. Nah, ini lebih terang. Nah, ini lebih berwarna, warnanya lebih hidup gitu ya. Kayak lebih kayak ngeglow. Nah, gitu. Nah, kan? Lebih enak gitu ya. Tapi jangan yang di bagian lightingnya jangan dikenain, takutnya nanti jadi distortion kayaknya. Jadi bagian-bagian tertentu yang ini kayaknya harus terangin nih, kurang bagus. Nah, yaudah di sini berarti terangin. Tapi jangan terlalu tinggi hardness-nya, dikecilin, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau bagian ini nih kalau mau digelapin, ini terlalu gelap, ya udah. Nah, kalau saya pakai burns terus saya atur digores di bagian yang terang, bisa nggak? Bisa diterang. Nah, dia mengurangi, jadi mengurangi dari gelapnya. Saya pakai shadow deh. Nah, ya kayak gitu ya jadinya. Oke, saya pakai mid misalkan, coba. Nah, jadi distortionnya juga kurang lebih seperti itu ya. Oke, teman-teman, cara kerja menggunakan Dutch and Burn itu. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk foto, Ini yang saya jelaskan menggunakan foto. Bagaimana Pak kalau misalkan saya menggunakan gambar yang ada hubungannya terus drawing? Bisa. Ya misalkan kita bikin sesuatu buah, terus kemudian tinggal ngatur kira-kira warnanya apa, lebih terang atau lebih gelap, kurang lebih seperti itu.
Ya, contohnya kayak gini deh, misalkan saya buat lembaran baru ya, simple, sederhana aja. Saya buat ukurannya nggak usah gede-gede deh, misalkan 1000 kali 800 ya teman-teman. Nah kayak gini misalkan. Terus saya misalkan kita bikin sesuatu deh, sederhana aja ya, sederhana. Saya menggunakan misalkan ini saya pakai mouse ya teman-teman, bukan menggunakan yang namanya apa, yaitu kayak Wacom, tidak. Misalkan saya mendapatkan seperti ini ya, contoh ya kan. Terus kemudian teman-teman saya kepengen ngasih warna merah gitu ya. Jadi Dutch Amber ini bukan hanya untuk apa ya, untuk foto, tidak. Saya menggunakan warna merah, merahnya merah ini. Lalu saya tekan, iya. Oke, saya tekan Ctrl koma, saya Ctrl Shift A. Nah, teman-teman misalkan dihadapkan kayak gini. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Dutch Amber ini. Silakan. Bisa, emang bisa. Jadi teman-teman tinggal diatur. Kira-kira kalau misalkan mau diterangin di highlight, teman-teman tinggal digores di bagian yang terang. Nah, kira-kira yang mana? Apakah mau di sini? Nah itu dia. Di sini, oh di sini lebih terang gitu kan. Nah itu dia. Kalau mau. Terus kemudian teman-teman juga bisa menggelapkan area tertentu. Oh saya kepengen misalkan cahaya datang dari atas. Misalkan cahaya taruhlah datang dari sini. Ini saya kasih warna kuning ya, atau warna oranye ya. Oke, misalkan cahaya datang dari sini contoh. Oke, saya kecilkan dulu, cahaya datang dari sini. Misalkan ya, cahaya dari sini, terus kemudian kayak gini deh. Misalkan cahaya datang dari sini, nah gitu ya. Berarti kan titik cahaya ada di sini. Nah, kita berarti mainnya harus pintar-pintar di sini gitu ya, menggunakan Dutch Amber. Oke, saya gelapin bagian. Berarti dari sini kan pasti gelap nih. Ya teman-teman harus memainkan gelapnya. Nah, gitu ya. Tinggal diatur kira-kira besar seberapa, tinggal diatur. Digores saja. Nah, teman-teman bisa merasakan kira-kira daerah yang gelap yang mana. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengatur kira-kira daerah gelap mana. Ini kenapa sih ada itemnya? Karena saya masuk ke kertas gitu, masuk ke kertas. Oke, nah, sampai di sini teman-teman tinggal diatur. Nah, kalau misalkan di sini mau lebih gelap lagi, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Oke ya, kurang lebih. Terus di sini saya buat lebih terang lagi, bisa nggak? Bisa. Saya buat terang lagi di sini. Oke, naikin lagi deh, gitu kan. Nah, lihat ya, teman-teman. Nah, ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa membuat kayak titik satu cahaya highlight. Nah itu dia. Nah teman tinggal diatur kira-kira mainnya seperti apa. Dan saran saya ketika kita bermain dengan Dutch Amber ini, goresannya ya cukup satu goresan. Kalau dua goresan takutnya numpuk. Nah ya numpuk jatuhnya kayak gitu. Ini saya normalin lagi nih ke normalin kayak gitu. Oke. Mungkin saya nggak suka gitu kan. Ini contohnya. Nah itu dia. Ini sederhana aja teman-teman. Oke. Terus teman-teman misalkan saya normalin lagi kayak gini contohnya. Nah terangnya ini saya menggunakan yang namanya Dutch. Saya buat burn deh. Saya kepengen pakai yang midtone. Saya besarin. Oke. Saya langsung gores di sini. Oke. Terus pelan-pelan, sabar, terus kemudian saya pakai highlight. Nah, pakai highlight saya coba untuk atur. Nah, gitu. Jadi cara mainnya gitu. Ini kenapa saya nempel kayak ada warna-warna di sini? Dikarenakan saya tadi kertasnya menyatu sama gambar. Jadi si putihnya ke bawah juga, nggak apa-apa ya teman-teman. Ya, oke, cara kerjanya saya ulangi. Jadi ketika teman-teman mendapatkan kayak gini, teman-teman saya coba kasih magic deh, pakai namanya push selection. Klik aja deh. Nah ini dia. Oke, dapat. Oke, misalkan gini ya contoh. Oke, saya menggunakan namanya magic. Oke, nah ini baru bisa terseleksi dengan baik, aman. Nah teman-teman tinggal pakai namanya Dutch. Ya,
digelapin. Nah, cara mainnya gelapnya pakai highlight ya. Goresnya sekali aja, sekali gitu ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, teman-teman harus hati-hati karena kan dibentuknya bulat nih. Nah, kayak gini nih, kayak gini. Kalau teman-teman ingin menambahkan lagi, tambahin lagi dari belakangnya. Double. Jadi sesuai arahnya. Gitu ya. Kalau mau memang dibuat kayak gitu. Kalau mau nambah lagi juga boleh. Jadi cara kerjanya gitu. Cara bermainnya seperti itu. Ya. Cara bermainnya seperti itu. Jadi tinggal nambahin sebagian-sebagian, jangan gitu, takutnya bahaya gitu, takutnya nggak dapat, enggak, itu bahaya. Nah, oke. Jadi cara mainnya gitu ya, digores ya kan, kalau mau sekali keluar juga boleh kayak gini, hati-hati. Kalau terlalu tebal kurangin, pelan-pelan aja dulu. Nah, oh cukup nih, kira-kira segini nih gitu ya. Ini highlight buat kayak kira-kira, terus tambahin lagi, tipisin lagi boleh. Nah, tipis saja, jangan banyak-banyak. Nah, jadi cara mainnya kayak gitu teman. Nanti ada satu sesi saya jelasin mengenai drawing ya, untuk kira-kira berhasil itu seperti apa. Simpel seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya jelasin mengenai Dutch and Burn, bahwa Dutch and Burn itu fungsi untuk menerangkan atau menggelapkan gambar atau mengedit gambar atau foto yang kita miliki dengan cara langsung digores. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Jangan ragu, ikutin channel saya dan komentar satu sama lain, kita berbagi ilmu. Banyak tips-tips lainnya akan saya jelaskan mengenai software GIMP. Oke teman-teman, itu saja. Sekian dan terima kasih.